Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Setianingsih dengan nomor induk mahasiswa 933707918 dari Prodi Sosiologi Agama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan sosial dari tradisi dan agama yang ada di desa saya, yaitu Desa Senden, namun lebih tepatnya berada di Dusun Bolo. Sebelum saya membahas tentang tradisi yang ada di dusun saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian agama dan perubahan sosial. Seperti yang kita ketahui, agama adalah sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap sesuatu zat yang dianggap Tuhan. Agama juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang di dalamnya meliputi aspek-aspek hukum, moral, dan budaya. Agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang bersifat adu kodrat atau supernatural, dan seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, agama juga memberi dampak bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam bermasyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Perubahan sosial ini tidak terjadi begitu saja. Terdapat faktor penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat. Menurut Maureen Ginsberg, perubahan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh yang pertama, kebutuhan dan kesadaran individu untuk berubah. Yang kedua, tindakan individu yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi. Ketiga, perubahan dan tekanan struktural. Yang keempat, perubahan luar atau kontak dengan kebudayaan lain. Yang kelima, pengaruh tokoh. Yang keenam, perubahan elemen-elemen individu atau kelompok. Dan yang terakhir, berkembangnya tujuan umum. Dalam konteks perubahan sosial, agama berperan dalam perubahan sosial dengan memberikan ide dan membentuk nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan manusia, serta memotivasi terhadap proses aktif dalam pembangunan masyarakat. Sedangkan perubahan yang mengarah pada kemajuan atau progres, posisi agama pun memberikan kontribusi yang sangat besar. Dengan agama, manusia dapat menebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama, optimis dalam menata masa depan, menegakkan keadilan, kemudian teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, proses perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab seluruh masyarakatnya, terutama para pemeluk agama. Dalam perspektif sosiologi, merubah masyarakat ke arah yang lebih baik merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, umat beragama dengan semangat ajarannya memikul tanggung jawab untuk memperkuat nilai-nilai moral, etik, dan spiritual sebagai landasan pembangunan untuk menuju kehidupan yang harmonis. Di Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku juga tradisi yang menarik untuk diperbincangkan. Tradisi atau dalam bahasa Latin traditio atau yang diartikan sebagai diteruskan atau kebiasaan. Namun dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi yang ada pada setiap masyarakat adalah tatanan sosial yang berwujud mapan, baik sebagai bentuk hubungan antara unsur-unsur kehidupan maupun sebagai bentuk aturan sosial yang memberi pedoman tingkah laku. Hal ini paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi, baik tertulis maupun seringkali lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah.
Tradisi ini misalnya seperti yang ada di dusun saya, yaitu tradisi nyadran atau bersih desa. Dusun saya bernama Dusun Bolo, adalah salah satu dusun yang berada di Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di dusun tempat saya tinggal ini merupakan dusun yang subur, di mana sektor andalannya adalah di bidang pertanian. Di sini, di Dusun Bolo terdapat satu masjid, yakni Masjid Nur Huda, satu musola yang bernama Al-Ikhlas, dan satu gereja yang bernama GKSI Bethesda. Untuk memperjelas lebih lanjut tentang tradisi yang ada di dusun saya, mari kita simak video wawancara dengan narasumber yang berprofesi sebagai juru kunci. Berikut videonya. Niku asmane jenengan sinten? Pak Sukoyo. Nggih. Sejak kapan Bapak menjadi penjaga makam? Sejak tahun 2005. Oke. Apakah Bapak tahu tentang sejarah Dusun Bolo? Tahu, Mbak, tahu. Nggih. Pirsa Jawa man nggih, Nggih. pirsa. Nggih, kawula sebagai juru kunci Dusun Bolo Desa Senden, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, mengimbau dumateng para masyarakat Dusun Bolo. Mbah Bungkul asal saking Desa Purworejo, Desane Langenharjo, Kecamatan Kabimbang, Kartosuro. Asal mula Mbah Bungkul adalah sebagai zaman Belanda. Mula-mula jadi asal Belanda karena Mbah Bungkul pelaran duber basa Cuk. Mboten napa-napa. Rada campuran, Mbak. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Karena dikejar-kejar kalan Walandi, nggih oleh Mbah sempat wonten ing mula-mula di desa minggir-minggir kanahnya, lalu dikatakan dusun minggiran. Lalu pula-mula pergi jalan terus ke kiri, belok kanan Suminde. Besok kalau ada rajanya Jerman, kita adakan namanya dusun Desa Senden. Mila kemarin lalu dianteng loh, kok desa itu kok peteng dan wingit banget. Nah, Mbah Bungkul beristirahat di Dusun Bolo ya. Karena ini pinten sintrum dan tidak ada untuk beraling-aling karena dikejar oleh Belanda. Mbah Bungkul berdiri di Dusun Bolo, duduk di wit kepuh ya. Duduk di wit pohon kepuh, karena sudah suminde lah. Lalu kok luwih bandar, luwih bantar, luwih dekat dengan Mbah Bungkul dengan hati yang senang, lahir batin dan ikhlas duduk di sejarah di Dusun Bolo ini. Karena ada witnya kepuh itu, kata Mbah Bungkul, adem, isis, dan ya ndak ada dikejar-kejar, ndak itu. Belanda sampai ndak dulu lah. Sejarahnya bersih dusun, bersih desa, nyadran. Besok kalau ada ranjaman, kalau senang-senang sudah berpanen padi. Karena sudah masyarakat Bolo ingin tahu, karena kalau ndak panen kan ndak kerepotan mencari beras, ndak mendapatkan kebutuhan itu. Laki-laki, perempuan, itu muda, mudi, dan itu sama saja boleh. Nah, karena kebetulan didirikan Mbah Bungkul duduk di pohon kepuh, itu kok mana angen adem. Kan harinya hari Selasa Kliwon. Hari Selasa Kliwon, sejak itu Mbah Bungkul tidur dan melilir. Nah itu harus ini besok kalau anak-anak
masyarakat Dusun Bolo kalau besok bersenang-benang besok setiap 1 tahun setelah panen padi, muda-mudi, laki-laki perempuan boleh berziarah ke pesareanipun Mbah Bungkul. Lah mila diateken di harinya Selasa Kliwon sejak bubar panen itu Mbak. Nah karena itu Mbak Bungkul bukan babat, ini sudah liar Mbak. Babat tanah itu ya. Sudah liar beberapa hektar. Satu desa itu yang paling banyak tanahnya di Dusun Bolo ini. Satu desa sendiri itu. Karena ini perbatasan, kalau setiap hari Jumat itu, kalau setiap ujar anaknya mencari pekerjaan, anaknya yang sakit, setelah sakit tetap berziarah ke makam Mbah Bungkul. Niku runtutan kegiatan nyadranan atau bersih desa itu seperti apa Pak? Runtutan bersih desa ya setiap hari Minggunya diadakan kerja bakti itu. Kita rutin dan setiap desa minta ditanggapkan ya Pak ya. Itu ada jaranan. Oke. Apa ada makna dari mengadakan jaranan itu Pak? Ya karena ya. Ini enggak musyrik ya Mbak ya. Yang saya katakan enggak musyrik ya. Ini dari itu kan membacok bekal Mbak ya. Mana sedekah Tuhan yang Maha Kuasa ya Mbak ya. Ya ini istilah dulu itu ya Mbak ya. Istilah zaman dulu, zaman belum kemerdekaan ini ya. Zaman dulu kan itu sebagai simbol kesenangan masyarakat Dusun Bolo ini. Sudah panen padi, sudah berikan cok bakal, itu apa? Membuahkan kehati-hatian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Mbah Bungkul dikejar-kejar oleh Belanda sampai didusuk di Dusun Bolo ini. Karena dia duduk di wit kepuh, ada istilah siapa ada besok kalau ada rejanya zaman ya gitu. Hari Selasa Kliwon setelah panen padi diadakan bersih dusun atau sedekah bumi ya Pak ya. Dari video wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa agama hadir beriringan dengan budaya atau tradisi. Kemudian pengamatan saya sebagai warga Dusun Bolo merasa bahwa adanya tradisi nyadran atau bersih desa ini memupuk gotong royong dan rukunnya antar warga Dusun Bolo, yang tentu saja tidak lepas dari pengaruh tokoh dan elemen masyarakat Dusun Bolo. Selain itu, perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang lama dari tahun ke tahun, tradisi ini menjadi lebih baik. Terdapat pula perubahan pada proses pelaksanaan tradisi nyadran yang dahulunya mengadakan doa dan makan bersama di makam Mbah Bungkul, kini berubah hanya berdoa saja. Agama di sini hadir bukan sebagai penggeser adanya tradisi, namun memperbaiki ke arah yang lebih baik. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kesalahan yang saya sengaja maupun yang tidak saya sadari, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.